Mekah rombongan kaum muslimin saking Madinah ingkang nindakaken ibadah haji ingkang campur dengan kaum mereka dari orang musyrik. Jadi waktu itu isih gabung wong musyrik kali wong muslim. Ketika sampai tiba di Mekah, terjadilah kontak rahasia, hubungan secara rahasia antara Rasulullah dengan beberapa perwakilan kaum muslimin saking Madinah. Isini pun ngasilaken kesepakatan kedua belah pihak bakal ketemu berkumpul di pertengahan hari Tasyrik. Ya, pertengahan hari Tasyrik. Hari Tasyrik nak 11, 12, 13. Di pertengahan hari Tasyrik berarti kan tanggal 12. Di celah bukit di sisi Jamroh Aqobah. Di sisi Aqobah. Di mana di sisinya itu ada Jamroh Ula. Maka disebut Jamroh Ula itu ya Jamroh Ula yang pertama di Mina. Pertemuan tersebut dalam suasana rahasia di tengah gelapnya malam. Ngerti waktu itu kan Nabi senantiasa diintai oleh orang-orang Quraisy, diikuti. Orang Quraisy juga khawatir kalau Nabi ini mendakwai orang-orang saking Yasrib, jangan-jangan orang Muslim bodoh beriman, maka orang Quraisy pun juga mengawasi dengan ketat. Tapi ya seketat apapun masih ada celah Nabi dan orang-orang mukmin ini seiso hubungan secara sembunyi untuk mengadakan pertemuan secara rahasia. Lah, bagaimana kisahnya diceritakan oleh pelakunya sendiri. Saya ceritakan pelakunya yaitu Ka'ab bin Malik Al-Ansori sing cerita. Nah, saya ceritakan wong sing pelakunya sendiri Ka'ab bin Malik Al-Ansori. Ia diriwayatkan lelampahan Baiatul Aqobah menika. Kami berangkat nindakake manasik haji yang sebelumnya telah berjanji untuk bertemu Nabi setahun berkumpul kan berjanji untuk bertemu di pertengahan hari Tasyrik. Bahkan kata Ka'ab bin Malik, kami dijanjikan bertemu dengan beliau pada malam hari. Pada malam hari. Malamnya juga sangat malam, tidak hanya malam awal malam tapi tengah malam. Jadi pada malam hari sementara ia hadir bersama kami Abdullah bin Amr bin Haram, pemimpin terpandang orang Ansor. Jadi belalah kuki Amr Trono, Abdullah bin Amr bin Haram padahal itu orang Islam, tapi dia pemimpin, salah seorang pemimpin dan kalangan yang terpandang dari orang Ansor dari Madinah. Maka oleh Ka'ab bin Malik kami mengajak mereka bersama kami. Sementara urusan kami dirahasiakan. Nanti yo butuh amr wong musyrik. Ning nek hubungannya karo Kanjeng Nabi, hubungan dengan Islam itu dia rahasia. Jadi kalau boten ngetoki wong musyrik kan apa? Hajine dia apa? Lotre iki bareng ya rombongan bareng ketua rombongan bareng ngampor. Nek kuwi waktu niku syariat Islam kan rongene to Pak Haji rongene haji sing disunahke Nabi rak derenten. Entene kan haji sejak zaman jahiliyah. Makanya orang musyrik yo bersama-sama orang muslim dalam mengerjakan ibadah haji. Kemudian rombongan itu kami berbicara kepada pembesar itu, Abdullah bin Amr bin Haram sang pembesar Ansor sing durung mlebu Islam. Ka'ab bin Malik berkata, bahwa saya wahai Abu Jabir, sungguhnya engkau itu wong sing terpandang. Panjenengan itu pemimpin kami, panjenengan itu wong sing terpandang di antara kami. Lan kula mboten remen kahanan musuh ben kuwi dadi urup-urupe neraka. Kula bakal ngajak jenengan. Kula niku saking ngurmati jenengan. Gandeng kula niku mulyake jenengan.
Kula mboten mentolo sesuk jenengan iki dadi ruwen rokok. Mula kula ngajak sampeyan tak ajak ayo mlebu Islam. Mongko sapa wae sing mlebu Islam, mongko sesuk bisa bertemu dengan Rasulullah, dengan seorang nabi yang diutus oleh Allah, yang sudah menjanjikan denganku akan bertemu di Aqabah. Delalah ya berkat dakwah Ka'ab bin Malik ini, Abdullah bin Amr ini, dia terpengaruh, kemudian dia masuk Islam, kemudian juga ikut menghadiri bai'ah Aqabah tersebut. Bahkan dia itu terpilih sebagai pemimpinnya, pemimpin yang bai'ah. Karena bagaimanapun orang pemimpin terpandang dalam masa lalu ya dia tetap dimuliakan. Ka'ab pun melanjutkan, lalu kami tidur. Jadi ngumpul terus turun yang mungkin main diri-diri. Jadi tidur di tenda-tendanya, di tenda Mina, mati di Mina namanya. Jadi turun yang tenda ini diri-diri kabeh. Sampai sepertiga malam kami meninggalkan perkemahan menuju tempat perjanjian dengan Rasulullah. Bayangkan, mungkin itu kan Amr wong musyrik, Amr wong kaumnya yang belum masuk Islam. Tapi orang Muslim yang 70 orang tadi diam-diam itu menyelinap. Ya delalah qadarullah. Kados sampun dipun kersake dening Allah. Medalipun tiyang Muslim niki nggih boten diketahui oleh orang musyrik sama sekali. Malam hari keluar boten konangan. Dia bersembunyi mengendap-endap di padang pasir, ke celah-celah bukit, sampailah di celah bukit Aqabah. Jumlah kami, kata Ka'ab Malik, 73 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Jadi sing lanang 73, sing wadon loro iku Nasibah binti Ka'ab Amr, dan juga Asma binti Amr Mani dari Bani Salamah. 2 wanita yang ikut. Ibu-ibu ternyata sejak dulu pun juga di antara kaum wanita ini yang terdepan menjadi pembela Islam senantiasa ada. Ini kan ikut baiat wanita ini. Ini ikut wanita ini ikut berbaiat untuk sumpah setia membela Nabi. Kemudian kami berkumpul di celah bukit Aqabah sambil nenggo rawuhipun Kanjeng Nabi. Dan akhirnya Kanjeng Nabi nggih rawuh dipun dherekaken pamanipun Abbas bin Abdul Muthalib. Senadyan to pamanipun Abbas bin Abdul Muthalib ini derek mlebet Islam. Aneh Pak. Pamannya ini kan sangat sayang kepada Rasulullah. Abbas bin Abdul Muthalib itu penyayang dengan Rasulullah. Meskipun Abbas dikurung lebih Islam, tetap dia itu peduli melindungi, membela keponakannya. Bahkan krungu kabar yen ponakane Kanjeng Nabi itu bakal dipun boyong di tiang-tiang Medina. Maka Abbas bin Abdul Muthalib itu ingin tahu seperti apa kesiapsiagaan mereka, wani-wani ini boyong ponakanku. Maka kemudian Abbas bin Abdul Muthalib pun turut hadir di pertemuan malam itu. Nah, terjadilah dialog. Sebelum baiat itu terjadi dialog, percakapan antara orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Yasrib tadi yang Muslim, dengan dengan apa? Nabi dan juga paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib. Ingin dia berdialog tentang apa? Persekutuan, perjanjian antara keagamaan maupun kekuatan militer. Keagama apa? Dia mengikuti Kanjeng Nabi. Perjanjian militer apa? Dia orang Ansor itu siap melindungi Nabi dengan persenjataannya. Pada saat dialog tersebut, tiang ingkang sekapisan paring pangandikan inggih menika Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau sosal. Beliau ngendikan
jelasaken secara gamblang, secara gamblang tentang akibat persekutuan antara Nabi dan juga orang-orang Yasrib. Persekutuan orang gulamis, orang sepele. Niki akibat persekutuan kuwi pati urip. Persara yang serius yang harus dipikul oleh dia. Maka Abbas bin Abdul Muthalib disi ngendikan, kaum Khazraj, meskipun orang Ansor itu juga terdiri orang Aus, tapi umumnya sebatan itu nggih, kaum Khazraj. Saktemene Muhammad itu bagian keluarga kami. Kami Bani Hashim senantiasa melindungi dari ancaman kaum kami yang tidak sependapat dengan kami. Jadi artinya Abu Abbas bin Abdul Muthalib sengaja durung nebu Islam. Ini Muhammad ini keponakan kami yang saya lindungi bersama kabilah kami. Ponakanku itu orang yang terhormat di tengah kaumnya. Dia terlindungi di negerinya. Dene ponakanku milih bakal gabung karo sliramu kabeh wong Ansor. Ponakanku pengen pindah ana ing negeri kalian. Yen pancen sliramu kabeh padha yakin bakal memenuhi tawaran, memenuhi janji marang dheweke, siap melindungi sapa wae sing nantang marang dheweke. Lan sliramu juga siap menghadapi resiko amarga melindungi Muhammad, maka silahkan dibawa. Nanging yen sliramu mengko boyong keponakanku tekan kono malah mbok sia-siakan, malah mbok terlantarkan, apalagi dihinakan, bahkan diserahkan kepada musuh, gagal no niatmu mimo, badar no niatmu. Ojo mbok teruski setiamu bakal boyong karo keponakanku. Amarga dhewe di tengah-tengah keluarga kami terhormat, dilindungi oleh keluarga kami. Ka'ab pun langsung menjawab, nggih, kula sampun mireng pangandikan panjenengan wae Abbas bin Abdul Muthalib. Kula namung badhe mireng ngendikane Rasulullah, Rasulullah, napa sing panjenengan kersakaken dak saking kula sak kanca. Ambillah sumpah setia kami untuk dirimu sesukamu. Napa sing panjenengan betahaken saking kula sak kanca. Jawaban iki mujudaken tegasnya Ka'ab bin Malik mewakili orang Ansor. Ketika dia ditantang, ditanting tenan dening Abbas bin Abdul Muthalib, boten tiga-tiga, yakin, boten gentar, siap dengan bulat tekad, keberanian dan keimanan, ikhlas mengemban tanggung jawab, lalu ikhlas memikul dampak resiko menawi piyambakipun menika sabila dhateng Nabi, mesti bakal dumadi perang gede. Siap ia membela sampai nyawanya sendiri, sampai mengorbankan jiwa harta mereka sendiri. Itulah yang dibaiatkan, yang diperintah, yang dijawab oleh. Kemudian apa sih poin-poin baiat, isine baiat niku napa mawon? Napa mawon isine baiat niku? Baiat niku isinipun, jadi seperti dilihatkan oleh Jabir, bahwasanya baiat itu diterangkan bahwa kepada kami berkata Rasulullah, untuk apa kami membaiatmu? Baiat yang mana wahai Rasulullah? Maka kemudian beliau menjawab, menerangkan bahwasanya baiat yang dimaksud itu adalah satu, sumpah baiat kan sumpah setia, mendengar, taat
baik kondisi semangat maupun kondisi lelah. Jadi sliramu kudu ngrungokake ingsun, kudu taat, loyal. Mbuh kahanan iki semangat apa kahanan itu lelah. Itu kudu dia itu harus mentaati Rasulullah. Yang kedua, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Disumpah kan lho, Pak. Dibayar ya sumpah itu infak, mbuh kuwi sempit atau dalam keadaan lapang. Yang ketiga, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Isi baiat yang ketiga. Yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah, menegakkan jalan Allah ini tanpa peduli meskipun menghadapi celaan, hujatan, hinaan, bahkan ancaman dari siapapun. Ini nomor 4. Nomor 5, bersedia membelaku, melindungiku, kaya dene sliramu melindungi diri kalian, istri kalian, dan anak kalian. Yang kelima ini, siap untuk membela Nabi, melindungi Nabi, seperti melindungi dirinya sendiri, melindungi istrinya, bahkan seperti melindungi anak kalian. Terus Nabi ngendika, yen sliramu siap nindakake baiat 5 perkara iki, mongko swarga sebagai imbalan marang sliramu kabeh. Surga yang menjadi balasannya itu. Bapak-bapak, di dalam riwayat ini ya Rasulullah membacakan sebelum beliau membaiat, maka beliau membaca ayat Al-Quran, kemudian beliau berdoa, kemudian beliau mendorong mereka untuk masuk Islam, kemudian bersabda, "Tubayyuni ala sam'i wa ta'ah." Aku membaiat kalian semuanya. Isi baiatnya, "Tubayyuni ala sam'i wa ta'ah fi nasati wal kasali." Kamu adalah berbaiat setia, sumpah setia kepadaku untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan semangat, dalam keadaan lelah. Wa nafaqati fil usri wal yusri, sliramu tansah siap bersedekah baik dalam keadaan lapang atau sempit. Wa ala amril bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, sliramu tetap beramal ma'ruf nahi munkar. Wa antaqulu fillahi la taqafuna fillahi laumata laim, sliramu jejekake apa Islam ini boten wedi marang celaan orang yang suka mencela. Wa tansuruni, lan sliramu bakal membelaku seperti melindungi anak bojomu dhewe. Itu isi baiat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika seperti itu, lalu Barok bin Ma'rur memegang tangan beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi zat sing ngutus panjenengan kanthi beto kebenaran, sungguh kami bakal melindungimu seperti hanya kami melindungi jiwa kami, istri-istri kami. Maka baiatlah kami ya Rasulullah, demi Allah, kami adalah ahli strategi perang, kami jago berperang, kami ahli membuat senjata, kami mewarisi hal tersebut secara turun-temurun dari leluhur kami, siap untuk membelamu." Pada saat Barok berbicara kepada Rasulullah, tiba-tiba Abul Haisam menyelam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya terdapat tali persekutuan antara kami dengan orang Yahudi, dan mulai hari ini kami akan memutuskan
Sekiranya bila kami lakukan itu, kelak Allah memberikan kita kemenangan. Lah susun yang awal diri mendapat kemenangan. Napa jenengan bakal wangsul melih datang Mekah? Nah ini cerdas nih. Lagi saya kita dukung tak bilani. Ngantos kula pengen ngorban apa jiwa dan harta kami. Lah terus upami kita bidang itu menang. Lah mungkin kayak jenengan bali nang Mekah kumpul kali badhe jenengan nang Rasulullah. Terus ninggalkan kita. Maka terhadap perkataan Abu Haisam, Rasulullah kemudian tersenyum, kemudian bersabda, beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya darahmu ya darahku, hancurmu ya hancurku juga. Aku bagian siramu, siramu bagian dariku. Aku bakal merangi, sopo sing mbok perangi, lan aku bakal berdamai, sopo sing siramu berdamai. Jadi Rasulullah menjamin tidak akan meninggalkan orang-orang Ansor selamanya. Ya. Makanya ini juga terjadi. Kekhawatiran ini juga terjadi ketika Nabi itu sampun meraboso datang Mekah pada tahun ke-8 Hijriah dalam peristiwa Fathu Makkah. Nah, sebagian orang Ansor ada yang khawatir. Kemudian apalagi disusul perang Hunain, di mana harta rampasan perang itu banyak. Dulalah sing dindungi akeh niku wong-wong Muhajirin. Wong-wong Mekah sing agek mlebu Islam anyaran kuwi mulah itu akeh. Terus wong-wong Ansor sing sabilung Nabi ngantek 8 tahun kunjul ngantek nderekke Nabi ngraboso merang dateng Mekah kuwi 10.000 niku tekan kono malah ora umpan dunduman. Pripun niku? Ora umpan dunduman. Ning sing agek mlebu Islam ini sore melu perang pisan langsung untuk bagian apa? Sebagian besar orang Ansor ya taat kepada Rasulullah, tapi sebagian ada yang mempertanyakan, wah ini Muhammad wis ketemu dulure dhewe cah. Lah nek karo awake dhewe. Nek rasa itu Nabi kan marah, kalian kowe pengen harta ghanimah yang melimpah bakal tak berikan kepadamu, ataukah kamu memilih diriku berada di tengah-tengah kalian? Pengen kowe pilih harta ghanimah yang melimpah atau memilih diriku berada di tengah-tengah kalian? Barulah orang-orang Ansor itu kemudian dia menangis. Maka menjadi satu kesimpulan, Pak, bahwasanya orang Ansor itu semangat ketika berperang, sepi ketika pembagian ghanimah. Ini kesimpulan ini. Orang Ansor itu semangat ketika berjihad perang, tapi sepi ketika pembagian dunduman hasil perang. Ini dia lebih memilih berjihad dan dia tidak mengharapkan itu balasan. Khawatir jerih payah jihad ingkang sampun dipun tindakaken lunas diberikan kebaikan di dunia. Maka dia lebih sepi jika pembagian ghanimah, tapi bersemangat jumlahnya banyak ketika dia itu berperang. Didorong itu ini misalnya Mbak Yulia sepi pamrih rame gawe. Oke, orang Ansor sepi ing pamrih rame ing gawe. Nek saiki beda, rame ing pamrih sepi ing gawe. Jangan nunggu mangga ada nganggen duduman lepak langsung mangkate dhisik dhewe. Biasane gotong royongane ora tau makan. Mangkate ya telat. Ngene pembagian dhisik dhewe terus ngarep dhewe. Ngendi dia ini. Nah, wong Ansor mboten nonton iku. Jadi wong Ansor itu ketika pembagian ghanimah dia sepi, tapi justru ketika berperang jumlah mereka itu banyak. Maka kekhawatiran dari sahabat Ansor ini ditepis oleh Rasulullah SAW.
di mana kesiapan Nabi untuk tetap setia bersama orang-orang Ansor apapun. Bahkan dia setelah hijrah ke Madinah, tempat tinggal beliau selama sampai sedanipun di wonten Madinah. Boten wangsul datang Mekah, Pak. Boten wangsul datang Mekah, meski Mekah itu tanah kelahiranipun. Di sana ada Baitullah yang dimuliakan. Kerabatnya mayoritas di sana, tapi dia sudah berjanji baik lagi, maka sampai situ beliau tetap di Madinah. Nah, penegasan kembali dampak serius. Setelah pembahasan syarat-syarat baiat ingkang ajeng menika sampun disepakati, mau ora tawar menawar sih. Panjenengan kersane pripun Rasulullah kowe 5 perkara. Nah, nek kula netepi niku itu napa? Aku mlebu swarga. Nek resikonya gimana? Banyak resiko, dampaknya itu berat. Harus dia itu menghadapi perang, menghadapi mungkin terbunuh, hilangnya harta benda dalam bila mati. Maka mereka itu benar-benar setelah ditimbang-timbang plus minus hentu-hentuane ketika dia harus bersepakat untuk boyong Nabi itu. Tatkala mereka berkumpul untuk berbaikat, Abbas bin An-Nadah, Abbas bin Ubadah ini pembesar orang Ansor. Apakah kalian mengerti akibatnya membaikat kalau wong iki, kata pembesar ini Abbas bin Ubadah. Tahukah kamu hai orang Ansor, apa akibatnya kamu membaikat ini? Ya. Yang pancen kowe ngerti, nalika Islamu membaikat Rasulullah siap untuk memerangi orang yang berkulit merah dan orang yang berkulit hitam. Orang berkulit merah hitam itu Romawi sama Persia. Nanti juga akan mengalami kemungkinan harta kalian itu musnah. Bahkan anak istri terbunuh, pemimpin kalian pun terbunuh. Demi Allah, yen kowe ora siap kowe mau lerenono. Ojo mbok terus iki. Iki malah wong Ansor di pembesar Ansor wis ngelingke. Elingos baiat iki abot sanggane. Kowe kudu siap perang bersama kepada orang berkulit merah, orang berkulit putih. Dia harus siap hilangnya harta benda, bahkan anak istri, bahkan juga dengan pembesar-pembesar mereka. Yen ora siap, wis leren urung niatmu bakal boyo mati. Lan kuwi bakal kehinaan dunia akhirat. Jika nanti kalian mampu menepati janji sing ditawarke dening Rasulullah sallallahu, siap mikul resiko hilangnya harta, terbunuhnya para pemuka kalian, ambillah baiat ini demi Allah. Ini terbaik buat kalian di dunia dan akhirat. Kalau begitu kami pun mengambil, sekalipun harta kami musnah, sekalipun pemuka-pemuka kami itu terbunuh, wahai Rasulullah. Lajeng imbalan kula napa wahai Rasulullah? Rasul jawab surga. Maka langsung kemudian setelah menyepakati, ya Rasulullah, hamparkan tanganmu. Kemudian Rasulullah membentangkan telapak tangannya. Kemudian mereka pun kemudian menjabat tangan beliau, membaiat beliau sosana. Kami berdiri untuk membaiat. Dan 70 orang itu. Dan di antaranya yang paling muda adalah As'ad bin Zurarah, yang paling muda dari 70 orang yang hadir. Ia memegang tangan beliau dalam berbaikat sambil berkata, penduduk Madinah, wong Yasrib, ojo kesusu. Sak temene awake dhewe teko. Awake dhewe teko rene datang kepada mergo awake dhewe ngerti menawa Muhammad kuwi utusan Allah. Sak temene keputusan dina iki boyong Nabi metu saka Makkah. Niki iki padha karo misahake karo wong Arab secara keseluruhan. Resikonya adalah apa? Terbunuhnya di antara kita, terbunuhnya para
zahir kita, bahkan pedang-pedang itu siap menebas kita. Neng, yen sliramu podo sabar, lakukanlah, dan kalian akan mendapat pahala dari Allah. Namun jika Anda masih khawatir keselamatan kalian, khawatir keselamatan harta kalian, keluarga kalian, tinggalkan, urung niat membaik. Bapak-bapak dan saudara semuanya, jadi peristiwa baiat ini memang begitu agung sekali waktu itu, dan dia memang kesiapan orang Ansor itu diberi siap mati, siap mati, siap hancur itu negerinya sendiri, karena urung mesti bakal ngadepi wong-wong Mekah, ngadepi wong Romawi, ngadepi wong Persia, ngadepi wong Mesir, ngadepi wong negeri Syam. Itu wis diketahui, karena agama-agama ini sudah ditentang oleh mereka. Orang Yahudi menentang, orang Nasrani menentang, orang Musyrik menentang. Lah sapa meneh? Orang Musyrik kan Persia musyrik, orang Nasrani kan Romawi, orang Yahudi kan bisa Bani Nadir. Itu yo Nasrani yo Yaman, ulun yo Habasyah, Mesir. Jadi mereka dikepung negerinya itu kan negeri-negeri yang menolak. Jadi dia nalika baiat itu sadar bakal ngadepi perang gede sing ora entek. Tapi dilihatlah orang-orang Ansor yang 70 orang siap untuk menerima resiko dampak dari baiat ini. Orang iso dibayangke Pak, waktu semono kan negeri Romawi besar sekali, siap untuk menghadang. Nah, akad baiat Aqabah ini, setelah dia saling salam penjabat tangan Nabi, maka mereka pun sudah tahu tentang ketetapan dari baiat ini. Maka Jabir berkata, wahai As'ad, singkirkan tanganmu dari kami. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini. Kami tidak akan membayar dan tidak pula membatalkannya. Mayoritas mereka setelah baiat bersumpah tidak akan membatalkan apapun resiko yang dihadapi. Jadi sampai mereka tahu As'ad bin Zurarah ini sampai lepaskan tanganmu, rasa khawatir, kami tidak akan mengingkari janji kami, siap untuk berkorban di jalan ini. Bahkan dia pun memastikan sebagai seorang dai besar bersama Mus'ab bin Umair, dia lebih dahulu mengukuhkan baiat ini. Maka Abu Umamah As-Sa'di adalah orang pertama yang menjabat tangan Nabi SAW. Dia adalah termasuk para orang yang muda, tapi karena pemuda ini menemani Mus'ab bin Umair sang dai pertama di Ansor, maka As'ad bin Zurarah inilah yang kemudian pertama kali membaiat. Dimulai setelah itu As'ad melepaskan tangan beliau, kemudian Jabir berkata, kami pun satu persatu membaiat beliau dan memberikan kepada kami janji surga sebagai balasannya. Sedangkan baiat dilakukan oleh orang dua wanita yang menyaksikan itu berupa ucapan, karena Nabi tidak menjabat tangan wanita yang bukan mahram itu. Jadi ada dua orang wanita yang jabat baiat, ada orang jabat tangan, tapi hanya membaiat dengan ucapan. Sebab Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah menjabat tangan wanita yang bukan mahram itu. Dan 12 orang pemimpin pilihan. Setelah baiat rampung, Rasulullah meminta agar dipilih 12 orang pemimpin yang tugasnya memimpin kaumnya, mewakili mereka mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan baiat. Jadi orang sekedar janji, ini ditindaklanjuti. Nah, orang yang tidak lanjuti, ini baiat itu yurene apa-apa nih. Dipilihlah itu 12 orang pemimpin untuk menjadi penanggung jawab.
9 orang dari Khazraj, 3 orang dari suku Aus. Dan dari Khazraj itu ada 9. As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rabi bin Malik, Barah bin Marum, Abdullah bin Amr, si pembesar tadi, Abdullah bin Somit, Sa'ad bin Ubadah, Mundir bin Amr. Itu dari Khazraj 9 orang. Yang dari Aus, Usaid bin Hudain, Sa'ad bin Al-Qaisamah, Rifa'ah bin Abdul Munzir. Ya. Setelah dipilih perwakilan mereka, mereka pun mengambil janji terhadap mereka sebagai pemimpin pilihan sing diserai tanggung jawab untuk melaksanakan bayat ini. Beliau berkata mereka, kalian bertanggung jawab kepada kaum kalian sebagaimana pertanggungjawaban Hawariyin kepada Isa bin Maryam. Sedangkan aku menanggung jawab kaumku, kaum muslimin. Maka setelah dilantik Nabi Liwau, mereka pun siap sedia. Tapi saat itu setan menyelinap di dalam perjanjian. Setelah perjanjian rampung, para peserta sudah hampir akan berpencar untuk pulang ke kemahnya masing-masing. Setan menyingkapnya. Namun penyingkapan ini terjadi pada detik-detik akhir. Yang ini berita ini tidak mungkin disampaikan kepada pemimpin Quraisy secara rahasia agar mereka dapat menyerang orang yang berkumpul. Maksudnya delalah setan itu konangannya wis meh rampung lho. Jadi wong Quraisy ora sempat ngepung marani wong sing baiat. Kenapa? Mereka sudah keburu bubar kembali ke tendanya masing-masing. Nah, kemudian barulah setan ini dari puncak bukit berseru, "Hai penghuni rumah, apa sliramu pengen ngerti apa sing ditindaki Muhammad lan penganut agama baru?" Nah, mereka telah berkumpul untuk menyerang kalian. Pengumumannya setan ini. Setan berwujud manusia. Lalu Rasulullah bersabda, inilah azabul aqabah. Inilah azabul aqabah, setan aqabah. Demi Allah, aku akan mengonsentrasikan diri untuk menghadapimu, wahai musuh Allah. Kemudian menyuruh mereka untuk berbencar dan kembali ke barak masing-masing ke tenda Mina. Kesiapan kaum Ansor untuk menggempur kaum Quraisy. Mendengar setan ngomong kayak gitu, lah wong sing baiat mau yo, wah iki terjadi geger iku nek wis ngomong kayak mau. Ana mau ngomong kayak mau. Maka Abbas berubah sang pemimpin Ansor, demi zat yang mengutus wahai Rasulullah, jika engkau mendaki besok kami akan menggempur penduduk Mina dengan pedang kami. Padahal dia mau haji Pak, tapi siap karena saya pengumuman soal setan. Bila maka apa jawab Nabi? Kita belum diperintahkan untuk perang. Kembalilah kalian ke tenda-tenda kalian. Mereka pun kembali sampai tidur sampai pagi. Kaum Quraisy protes kepada pemimpin Yasrib. Ketika berita itu sampai di telinga Quraisy, terjadi kegemparan. Wah ini sing di omah kira wong Quraisy, omah haji lho sing di omah. Tuan rumah haji itu kan wong Quraisy. Kok ngantek dene wong sembunyi-sembunyi ngenek kesepakatan, pemimpin Quraisy nggak tahu, mereka marah. Makanya serundungan besar terdiri dari pemimpin Mekah dan para penjahat kelas kakap dari orang-orang Quraisy itu seperti Abu Jahal. Mereka menuju ke kemahnya penduduk Yasrib di Mina. Protes, wani-wani ngeneknya perjanjian baiat di situ. Dia datang, hai orang Khazraj, sungguh telah sampai berita di telinga kami, kalian mendatangi teman kami yaitu Muhammad untuk membawa keluar dari negeri kami dan membaikat untuk menyerang kami. Jangan merangi kami, demi Allah. Tidak ada satu perkampungan pun dari perkampungan yang demi bangsa Arab yang lebih kami benci selain kalian. Jadi itu mereka mendatangi orang. Mana orang musyrik dari Quraisy tidak tahu. Lah di perkara ini kurang termasuk jamaah haji yang orang masih orang musyrik. Sing wong musyrik kan ora ngerti, Pak. Apa yang terjadi malam itu tidak tahu, sehingga ketika ada tuduhan dari orang-orang
pembesar Quraisy, dia bersumpah demi Allah tidak terjadi apa-apa. Kami tidak mengetahui hal itu, tidak ada terjadi pertemuan secara rahasia. Yang memang dia tidak tahu. Hingga datanglah mereka menghadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang langsung membantah. Ini berita batil, tidak pernah terjadi. Abdullah bin Ubay bin Salul si munafik itu saja yang mau bantah, berbeda ngerti. Orang bener ini berita arep nyerang karo wong Quraisy orang mungkin. Baiat orang eneng belum ada terjadi. Kaumku tidak akan berani lancang terhadapku. Umpama eneng mesti aku ngerti, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Karena dia rumongso dari pemimpin. Ini kan orang-orang itu kan diam-diam kan. Jadi kaum muslimin hanya tutup mulut saling memandang, menengah. Orang ngomong orang enggak. Ya dia dikerja menipu. Nah sing ngomong, sing bantah mau ya bener dari orang ngerti kanan nih. Akhirnya orang-orang Quraisy pun ya cenderung ya wes nek bener iki mau berberita wah. Maka kemudian mereka pun kemudian pulang. Jadi pemimpin Makkah pun kemudian pulang. Karena apa? Kondisi akhirnya hampir berita bohong. Tidak. Tetapi mereka masih melacak informasi yang sebenarnya. Senajan ke Bali, tapi wong Quraisy ini tetap mencari berita tersebut. Nah, berita tersebut diketahui setelah para jamaah haji itu pulang ke negeri mereka belalang. Waktu pas baiat orang undangan wong Quraisy sampai ke Bali neng tendone. Ketika neng tendone diparani sing metoke wong musyrik kok demi Allah orang neng lelakon baiat. Ayo bener ayo deweran iki. Nah, ketika berita adanya itu ditemukan, jamaah haji mau wis do bali neng Medina. Ini lho, slanting mana. Ndelok wis do kebantu Bali. Jadi dia itu selamat. Jadi padahal yang digagas-gagas intelijen Quraisy itu luar biasa. Wong 70 ora konangan niki nek mboten dikersake dening Allah kan mungkin, Pak. Delalah konangan baik wis dibake do mlebu tenda. Barang diparani sing ora ngerti ya wis membantah. Barang enek bukti anyar wis do bali nang Medina. Niki lagi skenario yang sangat indah. Bapak-bapak ibu, kalau kita melihat sejarah ini, seperti kita mengalami bagaimana suasana yang mencekam ketika menghadapi orang-orang Quraisy seperti ini. Karena mereka itu juga jumlah pengikut Nabi itu kan belum banyak. Tapi yang pantas kita ambil pelajaran mereka, kesiap-siapan mereka itu untuk membela Nabi, baik senang maupun susah. Untuk bersedekah baik lapang atau sempit, untuk membela Nabi meskipun dia harus mengorbankan dirinya maupun pemimpin mereka bahkan keluarganya. Kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW tidak dilakukan. Makanya Rasulullah sampai ngendika hubul ansor minal iman. Mulai kesimpulannya itu kaya ngono lelah bete wong Ansor wiwit kawisan ngantek eneng Madinah bila Nabi niku sampai Nabi ini kok hubbul Ansor minal iman. Mencintai sahabat-sahabat Ansor itu merupakan sebagian dari iman. Semoga ada faedahnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.